Ya, hari ini aku mau cerita soal mesin super otomatis nih, namanya Allegra E30. Jadi mesin sejenis ini ada banyak sebutannya. Ada yang bilang beans to cup, fully automatic, super automatic. Artinya apa? Artinya mesin ini tidak memerlukan barista. Nggak perlu protokol kebaristaan seperti giling, timbang, tamping, kunci ke portafilter, udah gitu kalibrasi. Jadi mesin ini semua yang tadi itu diganti sama ya sejenis robot lah. Jadi dia giling-giling sendiri, tamping-tamping sendiri, ekstraksi sendiri, timbang-timbang sendiri. Jadi mesin fully automatic atau beans to cup itu tinggal pencet-pencet tombol jadi espresso. Jadi kalau Allegra mesin ini sekarang ini adalah demo unit di kantor kita. Ini lokasinya di Batam. Kenapa demo unit? Ya karena ini cocok banget nih buat di Batam, banyak kapal, banyak kantor. Ya kalau kalian mau tahu lebih jauh silahkan datang aja. Oke, kita mulai dulu dari belakang. Dari belakang ini ada dua. Pertama tombol on off. Jadi tombol on off-nya ini dia hanya main power. Kita on kan di main power, layar belum on. On kan layar itu di sini, samping. Terus yang di samping sini ada semacam keran. Keran itu untuk pilih kita mau sedot air galon atau pakai water tanknya. Ini water tank samping. Canggih mesin ini, harga 20-an juta, tapi benar-benar canggih, termasuk murah untuk fiturnya yang sebanyak ini. 20 juta aja udah banyak fitur yang kita bisa dapat, nanti saya jelasin lebih dalam. Nah, sistem, kita masuk sistem water supply mode. Jadi kita bisa pilih ya, mau water tank atau external water tank. Nah, karena ini di kantor kita pakai external water tank, jadi sedot air galon. Jadi selangnya ini udah ada one way valve-nya. Jadi selangnya ini didesain semacam apa? Semacam waktu kita minum es teh atau teh manis dingin, kita sedot. Kadang-kadang kita kan sering tahan pipetnya, sering tahan sedotannya, airnya nggak jatuh kan? Nah, selangnya itu juga seperti itu. Jadi begitu air udah masuk, dia nggak akan jatuh lagi. Oke? Nah, kita ke atas. Atas ini hoppernya ini yang keren, ininya karet. Jadi si biji kopi kita nggak gampang masuk angin. Terus tutupnya rapat, di depannya ini ada kayak apa ya, kayak laci gitu, ada magnetnya. Jadi kalau kita mau tutup gampang. Nah ini tuh apa? Ini adalah yang kalau lubang ini adalah tempat masukin bubuk kopi. Jadi mesin ini bisa ya mau pakai biji atau bubuk. Di sampingnya itu ada ini tempat kunci. Tempat kunci bisa masukin. Fungsinya apa? Untuk mengatur jarak bur. Jadi di hopper ini kan ada bur, namanya bur itu penggiling ya, untuk menghaluskan dari biji ke bubuk. Jadi namanya bur. Jadi kalau kita jauhkan atau makin gede nomornya, itu dia akan menjauh dan hasil gilingannya makin kasar. Kalau kita dekatkan, dia akan makin halus. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya begini. Bentar. Sebelum masuk lebih jauh, aku harus kasih sedikit pemahaman. Beverage, oke? Banyak kita masuk ke resepi. Kita masuk ke coffee. Nah, ini. Coffee volume 70 mili, oke? Misalnya kita nanti tekan, dia akan menghasilkan espresso yang hasilnya itu 70 mili. Tapi kalau grind size atau ukurannya kekasaran, nanti 70 milinya sangat cepat dia. Terlalu cepat. Akhirnya apa? Agak encer. Dan sebaliknya kalau kita terlalu rapat atau terlalu halus, nanti 70 milinya agak lama, bukan ngalir tapi jadi netes-netes, tek. Efeknya apa? Pompa kerja keras, hasil kopi terlalu pahit gitu. Ke depan, nah ini layarnya adalah, kita lihat ini adalah Android OS ya. Jadi ini pakai operating system dari Android.
Dan dia upgradable, bisa di-upgrade pakai USB stick. Nanti kalau ada upgrade, masukin upgrade. Oke, nanti setelah ini kita masuk lebih jauh soal bikin espresso, bikin menu. Yang canggih itu dia bisa bikin kopi untuk sekaligus banyak orang. Contoh kita bikin espresso, aku mau bikin espressonya 4 gitu. Dia bisa jalan 4 kali, bisa jalan 2 kali. Terus ada namanya pre-brew, nanti aku jelasin lebih jauh. Satu lagi yang kelupaan. Ada selang, Intinya nanti kita dapat 3 ya aksesorisnya, selang untuk water tank, untuk sedot galon, kunci tadi, dan ini satu lagi, ini untuk masuk ke sini. Masuk ke sini, apakah ini untuk bikin cappuccino atau latte, atau untuk bikin milk beverage, untuk bikin kopi susu. Jadi kita tinggal masukin selang ini ke kotak susu cair ya. Masuk ke susu cair, tinggal tekan tombol cappuccino, nanti dia akan hasilkan milk foam, Terus, satu lagi, biar reviewnya mantap, ini bisa dicopot. Jadi ini adalah brew unitnya, bisa dicopot, dibongkar, gampang membersihkan, Terus, ini terbuat dari silikon, karet silikon, masangnya pun gampang. Tinggal masukin lagi, cetek, Ini bisa naik turun. Nah ini apa? Ini adalah drip tray. Tray ini isinya ini, ya bahasa simpelnya tong sampahnya lah. Untuk kolek, untuk kumpulin ampas kopi. Nah ini hasilnya, Jadi kan setiap bikin espresso itu ada namanya tamping. Nah, dia tamping sendiri, dia ekstrak sendiri, ini hasilnya. Nah, setelah kita tarik keluar begini, pasang lagi. Kita balik dulu ya, balik ke... dia langsung tahu place drip tray, dia nggak mau bekerja, nggak bisa ditekan-tekan. Kita masukin lagi. Intinya dia bilang, benar gak lu udah kosongin drip tray tadi? Benar, confirm. Cut dulu, nanti kita masuk ke menu-menunya. Kita masuk ke menu-menunya ya. Ini tampilan utamanya. Ini 5x2. 1, 2, 3, 4, 5, ada 2 baris. Espresso, macam-macam. Kita masuk aja ke menunya Allegra. Jadi kita isi password yang udah kita isi tadi, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, enter, complete. Nah, aku mau jelasin yang penting-penting aja ya, karena terlalu banyak kalau mau dijelasin semua. Maintenance nanti kita sekarang masuk ke beverage. Nah, beverage ada espresso. Nah, kita bisa ganti namanya. Contoh, mau ganti nama, jadi nama sendiri atau my favorite atau kopi andalanku boleh. Baru gambarnya juga bisa. Nah, kita yang paling penting itu pahami resepi atau resepnya. Nah, ini kopi M35 mili. M itu apa? 35 mili itu apa? Ini dia masuk. Jadi coffee strength medium, light, medium, strong. Itu tuh apa? Itu adalah jumlah bubuk kopi yang digunakan. Light berarti bubuk kopinya sedikit, medium bubuk kopinya menengah, strong itu banyak bubuk kopinya. Nah, sekarang aku pengen pakai yang strong. Complete. Nah, pre-brewing itu apa? Pre-brewing itu kalau kita yeskan, dia nanti waktu dia bikin kopi dia akan basahin dulu baru peras. Maksudnya apa? Maksudnya begini, biar paham, aku keluarin dulu paknya. Jadi pre-brewing itu setelah dia giling, dia kan masuk ke
ditamping sama dia, ini belum basah. Kalau pre-brewing yes, ini sekarang kita settingan pabriknya 25 mili, dia akan tembak air 25 mili masuk, basahin dulu, yang tadi dia masih kering dibangunin dulu, masih tidur dibangunin dulu, setelah bangun baru dia peras, oke? Kalau kita no kan, kalau no, yang ini tadi dia langsung peras aja. Tapi kalau saya pribadi saya lebih suka pakai yang yes, pre-brew 25 mili, cuman yang kekurangannya di sini adalah coffee volume. Kalau 35 mili itu terlalu dikit, kita tambahin jadi 50 deh ya. Brewing times, nah ini yang tadi aku bilang kita bisa bikin kopi untuk lebih dari satu orang dalam satu waktu, tinggal sekali tombol, sekali tekan doang. Kita coba ya, bikin 2 komplit. Oke, ini udah jadi menu yang saya mau, coffee strong, berarti bubuk kopinya banyak, nanti ininya lebih tebal dari ini. Pre-brewing yes, volume pre-brewnya itu 25 mili, coffee volumenya, coffee volume itu artinya hasilnya nanti 50 mili, brewing time 2. Oke, komplit. Kita bisa langsung testing di sini. Testing ya. Jadi kita nggak usah back ke menu pertama, kita langsung tes aja. Tes. Oke. Nah, jadi di mesin kopi super otomatis ini yang kita harus pelajari apa? Menunggu. Udah tekan tombol, sabar menunggu. Semua ada prosesnya. Nah, ini udah ngalir. Jadi dia akan berlampu ya. Jadi kalau kayak gini yang harus diperhatikan apa? Gelas satu lagi. Selesai? Ganti. Sajikan. Silakan. Oke. Jadi misalnya kalau mau bikin kopi, kalian kedatangan tamu 5 orang ya bikin 5 lah. Cuman siap-siapin gelas. Kalau enggak nanti dia akan 5 itu masuk ke dalam 1 gelas. Oke. Nah, ini kan espresso. Espresso itu apa? Espresso itu biangnya kopi, ini hasilnya ya. Oke. Kremanya cukup bagus loh. Nah, kelihatan? Good. Nah, ini kan espresso, biangnya kopi. Jadi biasanya kalau untuk minum kopi hitam, espresso ini harus ditambahkan dengan air panas. Saya balik dulu ke menu sebelum menu utama. Kita bisa pakai hot water. Dia bilang, benar gak mau air panas? Benar ya. Nah, itu air panas keluar. Kalau nggak disetting, dia keluarnya 200 mili kebanyakan. Oke, kita stop aja. Karena kalau kebanyakan air nanti encer. Oke. Jadi ini espresso sudah tersetting 2 kali bikin gitu loh. Jadi nanti next ketika kita tekan 1 espresso ini, dia akan 2 kali bikin. Oke. Kita balik lagi, ada satu yang aku mau jelasin saat kita isi passwordnya. Password terserah kalian yang mau isi apa nantinya. Kita masuk ke beverage, espresso recipe. Oke. Jadi kan kalau tambah air kayak gitu kan repot. Kita bisa langsung hot water, tekan aja, tek, masuk dia, canggih. Habis itu minum dulu ya. Nah, jujur hasil kopinya tidak mengecewakan. Saya barista udah lama tapi ini nggak mengecewakan. Oke. Yang saya mau jelaskan apa? Ini hot water ada 100 mili. Oke, kita bisa kendalikan. Kendalikan mau berapa? Aku mau jangan banyak, 70. Oke. Water temperature atau temperaturnya mau berapa? Mau high, medium atau normal gitu loh. Oke, sekarang kayaknya lebih enak pakai medium karena ini agak panas.
Emangnya bapak-bapak minum kopi panas gitu kan? Komplit. Oke, jadi terus kita mau nambah apa? Oke, aku mau nambah hot milk juga bisa masuk. Tek. Jadi kita bisa desain menu kita sesuka hati kita, kasih nama sendiri gitu. Cuman ini kayaknya nggak usah pakai hot milk karena aku laktos intoleran. Nah, hilang. Oke. Ini berarti aku balikin lagi ke 1, nggak mungkin 1 biar normal. Oke. Habis itu bisa ganti nama, kita ganti nama jadi contoh Batam. Batam ini banyak kapal kan, jadi orang-orang kapal tuh suka minum kopi hitam, tekan terus, oke? Jadi saya juga pernah dapat customer yang beli mesin fully automatic untuk di kapal. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu kita coba bikin cappuccino gitu loh. Nah, kita lihat cappuccinonya, resepi. Nah, yang harus diubah di sini adalah itu kopinya R35. Kita coba tidak pakai pre-brew ya. Ini nggak ada pakai pre-brew. Ini kopinya strong. Oke. Kita ubah kopi volumenya aja 50 karena 35 kedikitan. 50 brewing time sekali. Oke. Milk foam. Nah, milk foamnya 20 second. Oke, dia berarti pakai satuan detik. Oke. Cappuccino. Sip, kita back. Tinggal buka. Masukin ke sini. Kita tekan cappuccino. Benar mau bikin cappuccino? Benar ya. Nah, setiap buat kopi dia ada visualnya supaya kayak profesional lah. Nah, itu susu keluar. Jadi dia sedot susu langsung ke sini, terus dia hasilin foam. Jadi nanti kalau cappuccino itu foamnya tebal. Kita tunggu aja. Nanti di coffee ini aku mau jelasin sesuatu. Nah, coffee ini kan tadi kita pakai namanya pre-brew-nya dimatikan pre-brew-nya. Dia akan langsung aja nggak pakai stop. Langsung. Oke? Langsung peras. Yang tadi bikin espresso ini kan mati dulu, udah basah, baru peras. Itu bedanya. Akan berbeda di mana? Di warna dan rasa. Baik loh dia. Udah selesai dia bilang please enjoy. Baik. Oke, cappuccino. Oke, kita masuk lagi. Nah, kenapa saya buat cappuccino dulu baru saya masuk lagi? Karena ada alasannya. Alasannya adalah saya mau jelaskan soal maintenance. Ya, maintenance ini ada brew unit rinsing. Jadi ini penting dirawat karena mesin ini memang tinggal tekan-tekan tombol, tapi biasanya masalah timbul di mana? Masalah timbul karena gampangnya itu jadi orang malas bersihkan. Nah, ini penting. Jadi tadi kita kan udah buat espresso banyak. Kita harus brew unit rinsing atau dibilas. Nah, dia tekan, itu keluar tuh airnya keruh. Oke, keruh. Jadi ini apa? Dia lagi cuci minyak kopi yang tadi kita bikin. Kalau nggak di rinsing tiap hari gimana? Pasti tersumbat. Oke. Udah gitu. Milk frother rinsing. Tadi kan kita udah bikin susu, kita bilas. Dia akan membersihkan frotternya.
Nah, itu bekas susu tadi. Oke, satu lagi adalah membersihkan pipe atau selang atau pipa ini. Nah, gimana sistemnya? Nah, ini udah disediain satu lubang kecil. Lubang seukuran pipa ini. Kita masukin dulu. Masukin. Oke, external milk pipe rinsing katanya. Artinya pembersihan pipa eksternal. Jadi sistemnya nanti dia akan tembakkan air panas ke dalam sini. Bukan disedot dari luar ke dalam, tapi dari dalam ditembak keluar ya. Eksternal kita tekan. Dia suruh insert milk pipe into drip tray and then click confirm to start. Oke. Udah, berarti kita udah masukin confirm. Nanti dia akan tembakin air panas dari dalam mesin ke sini supaya sisa susunya bersih. Ini lihat. Dia nembak. Oke. Nah, makanya dia sediain lubang supaya waktu dia membersihkan pipa ini nggak banjir. Oke. Kita tunggu aja, kita masuk lagi ke cleaning dan descaling. Tapi ini bukan harian, ini mungkin lama-lama sekali baru descaling. Karena hitungannya itu ratusan liter air. Harus sabar ya pakai mesin ini, jangan waktu kayak gini udah nggak sabaran tekan-tekan. Oke. Nah, ini cleaning. Nah, ini biasanya mesin espresso kan kalau yang komersil itu pakai namanya Cafeto, kalau ini dia pakai yang tablet. Oke. Ini tampilannya. Nah, descaling ini yang penting, dia akan minta descaling itu setelah 250 liter air penggunaan. Jadi descaling itu apa? Descaling itu adalah membersihkan karang-karang. Jadi air kan kadang bisa pengapuran. Nah, jadi mesin espresso fully automatic ini semua merek pasti ada sistem descalingnya sendiri. Common function. Nah, ini pintar nih. Allegra E30 ini ada sistem kunci layar. Oke, kita screen, dia tulis di sini screen cleaning. Jadi kita tekan, the screen lock will be released in berapa second. Artinya kita selama ini kita bisa ngelap layar biar nggak berdebu. Kalau nggak di lock kan nanti waktu kita lap dia akan ketekan. Oke, masuk lagi ke ini last ya, sistem. Nah, sistem ini yang paling penting kita masuk ke bagian switch on off. Oke. Dia ada auto switch off. Nah, ini kan 4 jam. Jadi kalau mesin ini diam 4 jam dia akan mati sendiri. Tapi kita kalau untuk di kantor sepertinya nggak usah sampai 4 jam. Kita hidupin ke 30 menit. Biasanya kan ada coffee hour tuh habis makan jam makan siang hidup. Jadi nanti setelah orang bikin kopi mesin diam 30 menit dia akan mati sendiri, hemat listrik. Oke. Auto switch. Ini auto switch off by time. Pakai jam. Mau jam berapa matinya? Contoh kita setting jam 2 siang bisa gitu, tapi nggak usah. Kita tinggalin aja. Nah, terus ada reset. Nah, misalnya menu-menu yang tadi udah kita bikin tadi, kita mau balikin lagi ke settingan pabrik bisa. Kita tinggal beverage reset. Kalau kita confirm, dia akan nge-reset. Mau coba? Coba.
Oke. Powered by Android, ini dia lagi reset, oke. Karena ini kita udah reset, aku rasa sekian videonya. Ya moga-moga bagi kamu yang pengen cari mesin kopi buat kantor, buat lounge, buat ruang tunggu, buat bengkel mobil yang ada sediain kopi buat customer kamu, ini jago nih, bisa banget. Ya sekian videonya, semoga nambah referensi lah ya biar nggak salah beli.